Karel? Dr. Karel? Ya, oke. Oke, Jelas. jelas dok. Bisa dites suaranya dulu, Dr. Karel? Halo, sudah jelas suaranya? Kencang Oke. suaranya? Ya. Oke dok, kedengaran suaranya. Oke, kita masih, ya 1 menit lagi kita akan mulai. 1 menit lagi kita akan mulai. Jadi Bapak dan Ibu terus share ke teman-teman yang mau ikut. Nah, ini ada masuk banyak nih. Bagaimana cara Esther? Mana saya punya mana? Saya punya virtual. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kita segera akan mulai. Nanti pada saat slide presentasi ataupun tanya jawab, kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk bisa mematikan videonya, ya, karena pengalaman beberapa kali video yang dibuka semuanya itu akan membuat suaranya jadi nggak jelas. Sehingga beberapa teman-teman kita itu nggak bisa menerima, katanya suaranya putus-putus, ya. Jadi kami mohon kerjasama teman-teman semua, Bapak dan Ibu, untuk bisa mute artinya untuk bisa mematikan videonya ya dengan cara klik aja jadi videonya semua tertutup ya. Mulai sekarang sampai acara kita tanya jawab nanti ya. Oke, selamat siang dan kita akan segera mulai. Kita segera akan mulai, kita nggak akan menunggu lagi karena ini sudah persis pukul 2. Sebentar, saya akan slide. Oke, ya. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu, terutama yang masih baru pertama kali untuk di Indonesia. Mungkin bagi Bapak dan Ibu banyak yang belum tahu apa sih Moritz Community Indonesia. Yang penting dapat share link, ada konten, ayo coba ikut ya. Tapi saya siang hari ini behalf on Moritz Community saya ingin jelaskan secara sedikit saja, jadi nggak terlalu panjang lebar tentang siapa sih Moritz Community Indonesia ini, supaya Bapak dan Ibu juga tahu dengan jelas sehingga community ini adalah sebuah komunitas yang kami bentuk dengan sengaja 2 tahun lalu. Tujuan kami adalah satu, dalam hati kecil kami pada saat itu belum ada COVID. Pada saat itu dunia masih baik-baik aja, belum heboh kemana-mana Bapak dan Ibu ya. Seperti biasa-biasa kita masih hidup dengan tenang dan dengan masuk berbondong-bondong di dalam Zoom. Semua orang suka nggak suka kepengen mendapatkan informasi tetapi takut untuk datang berkumpul-kumpul. Moritz Community waktu itu sudah dikasihkan sebuah gambaran. Sudah ada bayangan Bapak dan Ibu, tapi yang ada di pikiran kami waktu itu adalah sebuah perubahan. Perubahan yang akan terjadi, nggak ada COVID di dalamnya Bapak dan Ibu. Tetapi kami orang yang biasa-biasa saja, tapi karena ingin berbagi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia, ataupun orang Indonesia ada di luar negeri, di mana saja, dengan cara berbagi sesuatu yang positif. Nah, apa yang menjadi fokus dari Moritz Community? Yang pertama, kami fokus di sisi bisnis. Moritz Community jadi akan terjadi krisis. Ternyata krisis terjadi ada sambungan dengan COVID. COVID mempercepat ya. Makanya Bapak dan Ibu, ekonomi jadi mulai gonjang-ganjing dan mulai kacau. Bukan cuma Indonesia tapi terjadinya di seluruh dunia. Nah, kami berkolaborasi dengan sebuah perusahaan based on dari Amerika namanya Jenes Global.
ternyata ini dari jenis global itu sudah ada di dalam aplikasi. Siapa hari begini nggak pakai aplikasi? Bisnis ya jalaninya dengan cara chatting, copas, media sosial, chatting ya. Bapak dan Ibu bisa tinggal copy paste. Tapi saya nggak mau jelasin tentang company-nya. Nah, produk-produknya bukan ngejual platform, tapi produknya berkaitan dengan imunitas tubuh, berkaitan dengan kerusakan DNA. Saya nggak jelasin, ada event tertentu ya. Nah, yang kedua tentang kesehatan. Siang hari ini, inilah suatu solusi tentang kesehatan yang kami ingin berbagi. Event kami tidak berbayar. Jadi Bapak dan Ibu di setiap event Moritz Community bukan ecek-ecek, tetapi pembicara yang memang benar-benar mengetahui secara detail apa yang mereka katakan karena mereka di dalamnya, bekerja di dalamnya. Mereka adalah praktisi bahkan juga belajar, ya. Kalau ini semua tujuannya adalah membangun kepribadian, membangun informasi sesuatu yang baik untuk diri kita ataupun untuk lingkungan kita, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi jangan sungkan-sungkan ajak teman-teman untuk bergabung. Sayang banget kami menyediakan 30 orang yang bergabung. Artinya 350 orang bisa mendapatkan benefit tentang sesuatu yang positif dan baik ini. Oke, Bapak dan Ibu, saya tidak akan panjang lebar lagi menjelaskan tentang Moritz Community. WA admin kami ada subscribe. Kenapa butuh subscribe? Supaya kalau kami masukin informasi-informasi yang baru di sana, atau informasi kesehatan yang dilakukan hari ini kita masukkan di dalam YouTube channel kita, Bapak dan Ibu dapat notifikasi asma convalescent yang sekarang, bahkan beberapa waktu lalu memang lagi heboh-hebohnya. Ini apakah efektif? Kalau efektif, gimana sih cara supaya dia menjadi lebih efektif? Nah, yang ngerti banget ini adalah pembicara ini. Kepada Dr. Ferry, silakan bisa memperkenalkan pembicara kita, Bu Ferry. Oke, sebentar Bu Ferry, saya pengen banget sebelum ini Bu Ferry, saya buka dulu musik ini Bu Ferry. Ini adalah sebelum memperkenalkan Dr. Karel secara garis depan yang memerangi COVID-19, membantu pasien-pasiennya. Dr. Karel hobi banget nyanyi dan suaranya bagus, serak-serak basah seperti Ahmad Albar. Tapi ini lebih baik nih, lebih bagus. Kau bunga di tamanku, di lubuk hati ini, mekar dan kian mewangi, melatih pujaan hati.
bersemilah sepanjang hari, mewarnai hidupku, agar dapat ku sadari artimu bagiku. Kau melatih putih dan bersih, kau tumbuh di antara belukar berduri, seakan tak peduli lagi. Meski dalam hidupmu kau hanya memberi, kau tebar harum sebagai tanda cinta yang telah kau hayati di sepanjang waktu. Andai ku dapat memutar waktu, saat ini aku tinggal bersama keluargaku, tidak di ruang pasien, bertarung melawan ganasnya virus corona. Apakah aku menyesal? Tidak. Aku tertantang. Aku tidak akan pernah mundur selangkah pun. Berjuang bersama mereka menghadapi masa sulit ini. Aku telah bersumpah menolong tanpa memandang suku, agama, dan ras. Itu sumpah sebagai dokter yang sudah diikrarkan. Berbekal ilmu yang sudah didapat, aku yakin aku tidak hanya mengalahkanmu, tapi juga menaklukkanmu hingga enyah dari bumi pertiwi Indonesia. Aku percaya itu. Andai ku dapat memutar waktu, ku ingin mengisi waktu bersenda gurau lagi seperti dulu, tanpa baju pengaman yang membuatku dari kaku aneh seperti robot yang bisu. Andai ku dapat memutar waktu. Mekaran kian mewangi, melatih pujaan hati, bersemilah sepanjang hari, mewarnai hidupku, agar dapat ku sadari artimu bagiku. Kau melatih putih dan bersih, kau tumbuh di antara belukar berduri, seakan tak peduli lagi. Meski dalam hidupmu kau hanya memberi, kau tebar harum sebagai tanda cinta yang telah kau hayati di sepanjang waktu. Untuk teman-teman sejawatku, teruslah berjuang. Kita pasti menang. Oke, Bapak dan Ibu, saya terus terang sangat terharu. Berkali-kali mendengarkan lagu ini, saya betul-betul merasa terharu ya. Tapi siang hari ini sebelum saya serahkan ke Bu Ferry, mungkin ada baiknya kita ambil waktu 1 menit
1 menit atau 30 detik. Mari kita memulai dengan kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi kita akan berdiam diri 1,5 menit atau 30 menit. Berterima kasih karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul pada siang hari ini. Tadi pagi atau kemarin, kita sama-sama tahu bahwa terjadi gempa yang lumayan besar di Jepang, Bapak dan Ibu. The next-nya, apa yang terjadi kita nggak tahu. Apa yang kita minta kepada Tuhan masing-masing, melalui kepercayaan kita masing-masing, kita minta memampukan untuk kita semua, biar Tuhan mampukan ke kita untuk bisa mengatasi semua yang terjadi. Kita nggak minta dilewatkan kalau memang harus terjadi. Yang kita minta Tuhan bisa menguatkan. Oke, kita akan mulai. 30 detik, berdoa dimulai. Amin. Oke. Silakan Bu Ferry, saya serahkan waktu dan panggung ini ke Ibu Ferry untuk memperkenalkan pembicara kita. Baik, terima kasih Bu Sonya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada acara talk show Health Talk di Moritz Community. Suara saya jelas ya Bu Sonya ya? Dr. Karel, jelas, suaranya cukup jelas. Tadi lagunya itu membuat saya jadi setiap terbayang bahwa kegiatan dokter hari-hari ini berkecimpung di suasana yang sangat mencekam ya Dok. Oke, kita hari ini adalah Bu Ferry, kok suaranya putus-putus ya Bu ya? Bu Ferry, suaranya kenapa putus-putus ya Bu Ferry ya? Sekarang Suaranya jelas nggak? kecil, kadang keluar, kadang Bapak dan Ibu kalau boleh, sekarang jelas. Bapak dan Ibu sebentar, kalau boleh mohon videonya semua disilang, artinya di-close supaya kita bisa mendengar suaranya dengan jelas. Mungkin kalau semua Bu. Oke. Jadi sekarang kita akan mengambil yang masih heboh ya, kata Bu Sonya tadi, comorbid terapi plasma konvalesen apakah efektif? Nah, pembicaranya adalah sahabat saya, Dr. Karel Dormuan. Dia di Pematang Utara. Dia mengambil dokter umum di FKU. Dan ambil internis juga di FKU tahun 1997. Dr. Karel ini sangat expert karena banyak sekali mengambil Bu Ferry, pendidikan. kenapa suaranya jadi tiba-tiba kecil? Ya, sekarang suaranya kadang hilang, kadang ini Bu, kadang hilang, kadang keluar, kadang ini Bu. Kadang keluar, kadang kecil, kadang nggak kedengeran, kadang jelas. Ya, ada saya deket banget di sini. Oke, saya teruskan ya. Mengambil sonologis pada tahun 98, itu ahli ultrasound, hepatologis tahun 99, sebagai kardiologis ahli jantung pada tahun 2009, kemudian dialisis kidney pada tahun 2013, dan mengambil vascular access course tahun 2017. Dr. Karel juga mengambil beberapa pendidikan lain, yaitu traditional Chinese medicine in cancer di Japan Hospital Beijing di China, kemudian menghadiri course International Society of Thrombosis and Hemostasis, kemudian juga menghadiri European Society of Cardiologists, menghadiri American Heart Association di Dallas, kemudian juga di Asia Pacific Society of Cardiologists Congress, kemudian juga menulis beberapa artikel mengenai kardiovaskuler. Jadi Bapak dan Ibu,
nggak usah diragukan lagi bahwa Dr. Karet ini sangat expert di bidangnya, dan kita simak paparannya, dan nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak karena kita lebih suka banyak interaksi dalam bertanya. Saya serahkan, silakan Dr. Karel untuk memulainya. Oke, Dr. Karel suaranya belum keluar. Bapak dan Ibu, mohon bantuan semua video dimatikan. Bisa nggak semua video dimatikan supaya tidak mengganggu suara, ya? Videonya tolong di off supaya tidak mengganggu suara, ya. Mohon Bapak dan Ibu, jadi cara ngambilnya gampang. Kalau lewat laptop mungkin tinggal cari yang gambar start video, tinggal diklik, itu nanti akan terjadi silang tanda warna merah. Nah, itu artinya sudah tertutup, ya. Nah, kalau suara suara memang sudah kita close, tapi video minta tolong ditutup semuanya Bapak dan Ibu supaya suaranya lebih jelas. Oke, Dr. Karel silakan, suaranya kedengaran Dr. Karel? Ya, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran jelas. Ya. Terima kasih teman saya, sahabat saya, Dr. Ferry dan juga Bu Sonya ya. Pada hari ini mungkin kita untuk yang merayakan hari Imlek ya, Fungsi Facai. Kemudian sekarang juga hari Valentine katanya, 14 Februari ya. Jadi ini memang topik yang menarik karena memang kalau di grup WA kita seringkali muncul tiba-tiba ada semacam, wah ibu saya lagi dirawat nih. Terus kemudian ya tolong dong supaya ada orang yang mau mungkin plasma convalescence agar ibu saya tertolong gitu ya. Tapi banyak kali sebenarnya menurut saya terlambat. Jadi mungkin saya berunding dengan Bu Sonya, Bu Ferry, coba kita bahas mengenai terapi plasma convalescence ya. Karena menurut saya itu sekarang lagi boom. Artinya banyak orang pengen cepat sembuh, kemudian pengen juga mendapatkannya sekarang jadi barang langka. Jadi mungkin dengan hari ini kita berbicara mengenai plasma convalescence, kita punya bayangan tentang apa yang kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan ya. Saya bisa share screen ya? Ya, silakan. Oke. Udah keluar belum screen saya? Belum. Host disable participant screen sharing. Gimana tuh? Sebentar ya. Oke. Sudah dok, silakan dok. Saya sudah allow dok, sudah. Saya sudah allow dokter untuk share screen. Oh ya udah. Sebentar ya. Oke, share. Kemudian share screen. Sharing screen. Kemudian sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Enjo, Dek. Dek, Enjo. Sebentar deh. Enjo. Bapak Ibu tunggu sebentar ya, bersabar sebentar. Tempatku yang share screen aja kali Bu Ferry. Kalau Dr. Karel nggak bisa, apa aku yang share screen aja ya? Dr. Karel, apakah sudah bisa?
Oke, aku matiin ininya. Dokter Karen sedang mencari bantuan. Maklum Bapak dan Ibu. Oke, udah keluar Ya. nih. Oke, good ya. Good. Oke, ya. Jadi mohon maaf ya. Kebetulan ini saya pakai laptop anak saya nih. Ya, jadi tadi seperti saya katakan tadi bahwa kita akan membahas mengenai ini kan seri kedua mengenai talk series mengenai pandemik ya. Terapi plasma konvalesen, apakah efektif ya? Berikutnya, nah seperti gini ya. Ya, jadi beberapa yang kita bahas mengenai gejala klinis COVID ya, kemudian gejala klinis COVID, karena ini menurut saya penting. Oleh karena apa? Nanti ini akan mengetahui sebenarnya kapan waktunya kita untuk menggunakan terapi plasma konvalesens ya. Ada komorbidnya, kemudian TPK itu adalah terapi plasma konvalesens, kemudian ada reaksinya advanced dependent enhancement, ada TACO, ada TRALI, ada long COVID, take home message, dan online consultation instead pada slide akhirnya ya. Kemudian ini sebagai tadi sudah dikatakan Ferry. Kemudian ini sebagai gejala-gejala yang awal sebenarnya kita sudah mengetahui semua bahwa terutama adalah gejala-gejala daripada pernapasan ya. Ada batuk, kemudian ada gangguan pernapasan, kemudian ada gangguan pencernaan, beberapa tadi seperti demam, mialgia, fatigue ya, headache ya. Kemudian juga fotonya ada beberapa. Jadi sebenarnya kalau seperti pada COVID itu yang paling penting foto sebenarnya, karena kita mengetahui dari foto tersebut sebenarnya berapa besar kira-kira yang terjadi gangguan pada paru-parunya agar kita bisa mengambil tindakan. Karena sebenarnya kalau dia sudah banyak di paru-parunya itu akan lebih agresif terapinya. Dan itu sangat penting karena kita berkejaran dengan waktu ya. Ada yang namanya blood test untuk mengetahui berapa jumlah darahnya, biasa limfosit turun ya. Kemudian kalau sudah makin lanjut biasanya CRP meningkat, akan menunjukkan adanya gangguan pada jantung biasanya. Ya, berikutnya. Nah, ini sebenarnya secara sederhananya namanya terapi plasma itu adalah ada yang donornya, ada penerimanya lah. Jadi di sini namanya plasma collection-nya, artinya bahwa darah itu di sini mengandung kecuali darah putih dan darah merah. Makanya warna kuning ya. Jadi sebenarnya sama seperti transfusi biasa, hanya isinya itu adalah darah ya, tetapi tidak ada darah putih sama darah merahnya ya. Kemudian, nah ini seperti ini adalah orang yang sudah tahu dia sudah ini sebenarnya terapi plasma konvalesen sudah dipakai sebenarnya dari dulu. Waktu pandemi flu Spanyol sekitar 1 abad yang lalu mereka sudah memakai seperti itu. Dan memang ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kemudian juga tahun 1898 ada juga Emil von Behring pada dipteria, mereka juga mengadakan plasma konvalesens ya. Jadi seperti gini ada darahnya, diambil antibodinya ya, kemudian diambil. Ini sebenarnya menarik nih, karena sebenarnya kalau kita ketahui sekarang ini pada orang sakit, ini juga bisa dipakai pada orang sehat sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sama seperti kita vaksin sebenarnya. Tapi secara pasif, kalau kita misalkan vaksin kan aktif, kita masukin antigennya, ada reaksi timbul antibodi. Kalau ini istilahnya sudah barang jadi dia, sudah barang jadi yang diambil dari pasien-pasien yang sudah mengalami COVID. Jadi sebenarnya bisa dilakukan seperti gini, bisa dilakukan pada orang-orang kesehatan. Tetapi kita pemerintah mengambil kebijakan untuk orang-orang sehat, untuk orang-orang sakit ya. Nah, ini sebenarnya fase-fasenya. Ini menunjukkan bahwa kita dalam fase-fase virus itu ada fase pertama, infeksi, fase kedua, fase ketiga. Jadi kalau bisa sebenarnya karena dia bersifat untuk menangkal virus ya, mestinya kita jangan sampai ke fase ketiga. Jadi mungkin kalau seperti kenapa seringkali hasilnya kurang bagus pada orang yang kena COVID itu, karena mereka sudah fase ketiga. Kalau sudah fase ketiga ini sebenarnya sudah ada virusnya. Artinya bahwa timbul reaksi inflamasi. Jadi mungkin kalau bagusnya adalah reaksinya pada stadium 1, stadium 2 gitu. Ini mungkin jaraknya antara 10 sampai 14 hari lah. Kalau sudah 14 hari lewat itu biasanya sudah hiperinflamasi, artinya sudah badai sitokin. Artinya mungkin ya
akan kurang berperannya. Jadi seringkali memang kita memberikannya pada saat seperti gini, maka hasilnya kurang bagus. Makanya mungkin pada kesempatan ini dengan melihat seperti gini kondisinya, alangkah baiknya sebenarnya kalau kita memberikan itu pada 10 sampai 14 hari setelah infeksi. Mungkin akan bagus hasilnya, agar banyak yang tertolong ya. Kemudian, nah ini juga sama seperti gini, menunjukkan bahwa kalau seperti ini kan plasma convalescence pada saat fase 3 ya. Kalau sudah fase ke sini dia sudah kurang berperan. Jadi kalau sudah fase yang sudah late, fase sudah mungkin kritis mungkin kurang berperan. Kalau kita lihat sini kan dia fase 1 sampai fase ketiga nih, convalescence. Kalau sudah di sini sudah imunosupresi ya, sudah banyak hal sebenarnya yang mungkin di sini butuh ventilator segala macam. Nah, kalau bisa sebenarnya di sini kita bekerjanya fase 1 sama fase 3 supaya apa? Supaya ini terapi convalescence ini berguna ya. Itu pentingnya untuk mengetahui kapan saatnya untuk memberikan terapi plasma convalescence agar berguna. Jadi memang kita kadang-kadang sering di WA grup itu sudah masuk ventilator segala macam baru minta terapi convalescence. Menurut saya sih harus lebih awal mungkin. Ya, kemudian kedua, sama juga seperti gini, dia kalau sudah antiviral itu sudah pada ketiga itu convalescent plasma. Kalau sudah di sini step 3 ke 4 itu sudah banyak dia, artinya sudah anti interleukin, kortikosteroid ya. Jadi idealnya sih 1 sama 2A gitu kita pakai convalescent plasma supaya hasilnya lebih bagus. Ya, berikutnya nah ini sebenarnya pengen saya tunjukkan bagaimana penjelasan mengenai terapi plasma itu ya. COVID-19 outbreak associated. Dokter Karel suaranya nggak ada loh dok. Oh, nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya. Ada nggak suaranya? Nggak ada dok. Oh. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa saya pakai suara saya aja ya, bahwa ini sebenarnya terapi convalescence yang baru sebenarnya, yang sangat hal baru lah. Jadi ini sebenarnya masih baru. Coba. Kedengaran nggak? Belum. Ada suaranya? Belum. Ada suaranya nggak? Nggak ada dok, nggak kedengeran. Suaranya belum ada. Hah? Suara dada, nggak ada suara. Dokter Karel mesti share computer sound dok, share computer sound dok. Di mana itu? Nah, kalau mau share computer sound berarti dokter ke sebentar ke chat ya dok ya, chat nanti coba diklik di more itu ya dok, di more, sorry bukan di chat, di more di chat di bawahnya ada share computer sounds. Jadi di more pojok kanan di layar, dokter klik aja itu, nanti cari namanya share computer sound. Jadi kalau lihat layar laptop nih dok ya, oh ini unlocked-nya ada yang nyoret-nyoret nih. Itu harus dimatiin nih anak. Udah jelas belum? Ada suaranya nggak? Suara dokter ada, tapi suara video belum ada. Atau saya share screen barangkali dok? Ya, oke. Oke, dokter stop share screen dulu, stop share screen, karena ini ada layar kecoret-coret juga nih, harus di close nih. Stop share screen, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya akan share screen. Oke, saya akan share screen. Sebentar ya.
Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya akan share screen, jadi mesti masuk dulu. Sedikit lama ini loading. Oke, sebentar ya Dok, saya rubah dulu. Sampai mana tadi Dr. Karel sini? Sampai video ini ya Dok ya? Kita ulang dari sini ya. Ya, boleh. Belum ada suara juga, Bu? Di sini ada suara Bu Ferry. Belum ada di sini. Oh, iya. Sebentar. Sebentar. Harusnya ada. Sebentar. Ini berarti videonya ini Dok. Sebentar. Jadi gini, coba saya terangkan aja ya, boleh ya? Ya, saya terangkan aja kalau gitu ya. Jadi sebenarnya ini hanya mengatakan bahwa mereka sudah melakukan percobaan untuk namanya terapi plasma ya, dan hasilnya bagus gitu loh. Pada orang-orang yang dengan ventilator cukup bagus. Jadi memang namanya terapi plasma konvalesen merupakan terapi yang masih banyak yang dilakukan uji coba gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa ada pasien-pasien, 10 pasien ternyata di bagus hasilnya. Mereka bisa keluar, ada antibodinya ditemukan 640, artinya ini cukup bagus antibodinya hingga mampu untuk melawan virus. Nah, inilah beberapa yang dilakukan hingga tidak ada terjadi reaksi-reaksi yang buruk lah akibatnya. Ini menunjukkan gampang ditoleransi hingga hasilnya bagus. Jadi sebenarnya kalau seperti video ini ya, kalau kita lihat seperti begini modelnya adalah seperti itu hasilnya sebenarnya. Dr. Karel, suaranya putus-putus. Seperti ini bahwa video ini mengatakan bahwa cukup bagus. Ini sinyal atau bagaimana ini suaranya? Ya, Dr. Karel. artinya mengatakan bagus suaranya, ada suara enggak. Hilang Suaranya kurang bagus, Dok. Ya, ini sebenarnya Bapak dan Ibu, sebentar. Bapak dan Ibu, tolong video-video dimatiin. Kondisi daripada pasien-pasien dengan ventilator disembuhkan, itulah. Intinya ini seperti itu sih. Ya, artinya mereka 14 hari semenjak keluhan yang terakhir, ya. Ini katakan negatif, hasilnya mesti negatif, baru bisa dilakukan dia lakukan donor darah ya. Memang keterbatasannya adalah bahwa ini masih belum cukup lah untuk dikatakan bahwa ini merupakan pengobatan yang bagus, karena memang masih uji coba ya, beberapa yang belum bisa dilakukan dengan bagus. Nah, inilah beberapa yang mereka lakukan sebagai untuk standarnya ya.
Konvalesen plasma biasanya disertai juga dengan obat-obatan lain. Jadi sebenarnya plasma konvalesen ini merupakan obat tambahan, bukan obat utama ya untuk suatu terapi daripada plasma konvalesen, terapi daripada COVID. Sebenarnya begitu sih kalau kita lihat daripada keterangannya video ini. Mohon maaf nih ada gangguan. Mohon maaf tuh kalau kemudian kedua mau langsung ke itunya ya, share screen ya. Iya, kemudian sebentar ya. Sebentar ya, ada gangguan nih. Bu Sonya bisa dari sana bikin screen saya boleh? Bu Sonya bisa dari sana ngambil screen saya boleh? Bisa coba? Bisa Bu Sonya? Ya, ini Ya. lagi di share screen. Ya, oh udah bisa nih. Mulai dari sini, Dokter Karel? Atau yang di Boleh, atasnya? boleh, boleh. Ini tadi video yang tadi ini dong. Ya betul. Kalau gitu ke bawah langsung ke bawahnya, ke bawahnya Ke langsung. bawah, oke. Nah ini, oke. Ya, jadi sebenarnya dikatakan tadi bahwa dengan faktor usia tadi, mereka banyak yang dirawat di intensif ya, intensive care dan intubasi dan kematian lah. Itu merupakan faktor risiko ya. Berikutnya. Ya, ini sebenarnya beberapa faktor risiko ya, bahwa orang yang sakit jantung, orang diabetes, gagal ginjal ya, perokok aktif itu merupakan orang-orang yang gampang kena COVID lah ya. Ini merupakan komorbid lah yang harus kita awasin. Berikutnya. Ya, ini beberapa hipertensi, diabetes, sakit jantung, sakit paru-paru ya. Beberapa pernapasan lain merupakan faktor-faktor risiko yang membuat orang itu gampang kena COVID. Berikutnya. Ya, ini sebenarnya cara-cara tadi bagaimana namanya terapi plasma konvalesen itu membuat suatu perbaikan lah. Tadi ya mulai dari COVID, ada kemudian pasien sebagai donor, ada ini namanya antibody, kemudian ini di kosmet seperti orang transfusi darah. Nah, ini antibody itu akan menempel di sini hingga virusnya tidak bisa lagi masuk ke sini karena dia sudah menempel di sini. Begitulah cara-cara kerja daripada plasma konvalesen itu hingga virusnya tidak bisa masuk ke dalam sel ya. Berikutnya. Nah, ini seperti biasa, ini plasma yang orang sudah sembuh, kemudian diambil plasmanya, kemudian ini biasanya 400 unit, kemudian ditransfusikan ke sini ya, namanya neutralizing antibodies lah ya. Berikutnya. Ya, ini sebenarnya tahap pertama, orang kena virus, kemudian dia terinfeksi, sembuh, ada antibodinya, kemudian diambil, dipisahkan darahnya dengan plasmanya, kemudian disuntikkan lagi, dan sembuh. Inilah proses daripada plasma konvalesen, mulai dari dapat terinfeksi sampai dengan memberikan antibodi atau plasmanya ke orang lain. Berikutnya.
Nah, ini sebenarnya sama seperti tadi, merupakan bahwa pertama-tama infeksi ya, infeksi, kemudian dia sembuh, kemudian menghasilkan antibodi ya, yang diberikan kepada orang lain supaya bisa terjadi plasma konvalesen. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya ini mengatakan bahwa sebenarnya kalau seperti terapi plasma konvalesen tidak harus untuk orang sakit, bisa juga orang yang seperti biasa gitu loh. Jadi memang di luar negeri beberapa mereka itu tidak harus orang yang berat-berat, bisa juga orang yang tidak terlalu berat gitu loh. Justru kalau seperti orang tidak berat ini hasilnya lebih bagus karena sebenarnya di sini adalah fase-fase di mana virusnya masih banyak. Ini kan namanya konvalesen kan sebenarnya dia mengutamakan virus sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih bagus hasilnya. Ya, berikutnya. Ya, ini sebenarnya ini sama seperti terjadi reaksi ya. Jadi pada waktu plasma konvalesen itu dilakukan transfusi, ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi reaksi yang kita inginkan lah seperti AD begini, akibatnya justru makin banyak virusnya mungkin. Nah, seperti inilah ya, tapi itu jarang sekali terjadi. Ini merupakan secara teoritis bisa menimbulkan gangguan, misalkan pada kondisi-kondisi tertentu, hingga dia itu membuat dia jadi gampang kena virus. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya sama seperti gini, ada pasien, kemudian didonasi, penyembuhan karena infeksi virus, kemudian sembuh lagi ya. Ini merupakan siklus di mana kalau di sini ada plasmanya itu diberikan kepada orang lain akan ada penyembuhan. Ini merupakan antibodi lah sebagai sumber utama supaya terjadi perbaikan ya. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya gini, dalam pengalaman saya itu seringkali kita orang itu tidak punya yang lain tapi gemuk. Ini juga faktor risiko nih, orang gemuk seperti gini. Karena dia terjadi namanya immune dysfunction. Ada gangguan daripada imunitas. Jadi seolah-olah semacam responsnya kurang bagus gitu loh. Hingga gampang dia kena infeksi. Apalagi ada hipertensi, diabetes. Nah, hal seperti gini sebenarnya seringkali kita temui di lapangan hingga memperburuk kondisi pasiennya. Nah, kalau seperti ini memang idealnya, menurut saya sih mungkin lebih awal diberikannya terapi plasma konvalesen agar tidak jadi perburukan. Ya, berikutnya. Nah, seperti ini sebenarnya mereka mengatakan bahwa pada beberapa orang mereka berikan terapi plasma konvalesen hasilnya cukup bagus, ya, seperti gini saya cukup bagus. Ya, berikutnya. Nah, ini sebenarnya beberapa obat yang ini namanya reperfusion drug. Artinya beberapa obat ini kan seperti obat ini kan sebetulnya obat ini sebenarnya obat untuk HIV ini. Ini sebenarnya obat untuk flu, ini untuk Ebola sebenarnya. Jadi sebenarnya obat-obat sekarang itu sebenarnya namanya reperfusion drug. Obat-obat yang digunakan daur ulang. Jadi obat-obat dicobalah untuk obat HIV, dicoba untuk obat flu, dicoba obat untuk MERS atau Ebola. Nah, di sini beberapa obat kloroquine yang sekarang mungkin ditarik, bagaimana cara kerjanya hingga dia bisa membuat virus itu mati. Nah, ini ada beberapa namanya seperti kalau kenal Asemtra gitu kan untuk anti interleukin. Kalau ini sebenarnya sudah terjadi pada pasien-pasien berat ini, di mana terjadi hiperinflamasi. Nah, ini konvalesen plasma. Jadi artinya kita berusaha agar beberapa obat itu digunakan sekaligus. Makanya kalau kita lihat obat-obat dari yang kita lakukan sekarang untuk virus COVID, banyak sekali obat-obatnya. Karena mereka titik tangkap obatnya berbeda-beda. Ada yang di sini, di sini, di sini, di sini, berbeda-beda. Hingga kita harapkan hasilnya maksimal. Tapi itu sebenarnya namanya reperfusion drug. Artinya obat-obat lama yang sebenarnya bukan obat virus, tapi dicobakan gitu loh. Karena terus terang kan ada obat yang pasti. Nah, inilah satu kalau namanya konvalesen plasma itu dia lebih spesifik dia. Karena sebenarnya dia berasal dari antibodi yang sudah mengenal virusnya. Inilah. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya reaksi AD itu virus itu masuk dalam antibodi, masuk dalam sel, bereplikasi hingga timbul sel yang baru. Ini yang kadang-kadang dulu semacam isu ya. Ini seringkali sebenarnya ini yang ada pada vaksinasi demam berdarah hingga vaksin demam berdarah itu tidak bisa dibuat karena terjadi reaksi AD dia. Jadi ini secara teoritis bisa juga terjadi reaksi AD pada orang terapi plasma konvalesen karena sebenarnya
terapi plasma konvalesen itu yang dimasukkan antibodi juga secara pasif, semacam vaksin juga sih, vaksin secara pasif karena diberikan yang sudah dalam bentuk jadi. Nah itulah, jadi seperti gini mengatakan bahwa secara teoritis bisa terjadi, tapi sampai sekarang sih belum ada seperti gitu. Berikutnya. Ini sebenarnya kalau dia terjadi, kan kita tahu bahwa seperti orang-orang dengan COVID itu kan ada gangguan jantung, gangguan diabetes. Jadi kadang-kadang kalau seperti diberikan cairan, dia bisa menimbulkan gangguan. Artinya kelebihan cairan lah. Artinya seperti tadi, makanya kalau seperti orang yang dengan plasma itu, sebaiknya memang harus dikontrol jantungnya. Karena kalau bisa tiba-tiba dia diberikan cairan, misalnya pada orang tua, kemudian ada gangguan jantung, ginjal, paru-paru, ya bisa terjadi overload. Nah, biasanya dokter biasanya memberikan mungkin diuretik supaya bisa lebih tenang, supaya bisa lebih bagus gitu loh. Jadi memang dalam hal untuk plasma konvalesen itu perlu juga persiapan supaya tidak terjadi perburukan. Seperti inilah namanya transfusion associated circulatory overload atau TACO. Ini seringkali terjadi pada pasien-pasien dengan tadi orang tua hingga hasilnya kurang bagus. Ya, berikutnya. Ini seperti gini, transfusion related acute lung injury, TRALI. Ini mungkin semacam reaksi alergi lah pada paru-parunya gitu. Jadi memang kadang-kadang kita harus lihat nih, kalau dari perburukan kita harus ambil tindakan. Mungkin diberikan obat-obat kortikosteroid untuk mengurangi terjadinya TRALI ini. Jadi ini sebenarnya sama seperti mungkin reaksi transfusi lah, reaksi yang istilahnya ada semacam penolakan dari hostnya gitu ya, dari yang menerima hingga terjadi reaksi seperti ini. Ya, berikutnya. Nah, ini sebenarnya beberapa teori yang mengatakan bahwa perburukan paru itu bisa melalui reaksi alergi, bisa juga sebenarnya melalui sepsis. Karena dia mungkin infeksi berat, terjadi juga perburukan. Hasil paru-paru juga jadi terendam seperti itulah. Jadi memang kalau untuk suatu kondisi di mana kondisi pasien sudah berat, diberikan obat-obatan seperti dari plasma konvalesen, mungkin juga dia sebenarnya bukan dari plasma konvalesennya, tapi memang kondisi paru-parunya yang kurang bagus hingga perburukan gitu loh. Nah, seperti itulah. Jadi memang dalam hal plasma konvalesen ini memang harus ditangani secara baik, harus dipersiapkan pasiennya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Jadi artinya supaya bagus hasilnya, makanya harus dimonitor lah bagaimana kondisi parunya, kondisi jantungnya, hingga kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya gini, saya bikin coba comorbid score nih. Sebenarnya ini belum ada nih, saya bikin sendiri. Artinya bahwa kan selama ini kita selalu beranggapan bahwa kalau namanya sudah terjadi perburukan dan diberikan terapi plasma konvalesen, biasanya terlambat itu. Jadi saya coba seperti gini, ini saya coba komorbid itu C-nya kardiovaskuler, karena saya juga dokter jantung, ini harus direkam jantung, dilihat bagaimana ronsennya, kalau dia 3 terkontrol, kalau 4 tidak terkontrol gitu ya. Terus kemudian O-nya organ involvement, karena beberapa pasien yang kena COVID, kena juga livernya, ada gangguan SCOCBT, kena juga ginjal. Sekarang ini saya temukan beberapa pasien setelah dapat COVID, kena diabetes dia. Waktu masuk gara diabetes, waktu pulang dicek ulang dia gula, tinggi gulanya gitu. Jadi itu ada, saya lihat pada pasien saya ada 5 orang seperti itu, dan rata-rata mereka usia tua. Jadi memang kalau seperti kena COVID, harus juga hati-hati juga sih. Bisa juga kena diabetes ya. Ini myokarditis, kalau CRP seperti gini. Nah, kalau seperti ini biasanya kita lakukan obat jantung ya. Hasilnya cukup bagus. Ini kan komorbid, O-nya oksigen prepare. Jadi sebenarnya kita kalau seperti lihat oksigennya, kalau kita mungkin faktor risiko ada, diabetes, jantung gitu, kalau kita cek saturasi di bawah 93, kita harus hati-hati sebenarnya. Oh, ini mungkin COVID gitu loh. Nah, makanya ini O-nya respiratory infection, kita lihat bagaimana ronsennya, gimana keluhannya gitu loh. Ini blood pressure, heart rate, kita lihat gimana tekanan darah, heart rate-nya kalau di atas 140 dengan nadi sekian, mungkin dia sudah mulai gagal jantung atau shock kalau misalkan turun dan nadi di 100. Kalau dia imunitas, albumin. Jadi memang seringkali pada pasien seperti itu, albuminnya itu 3,2, 3,5 gitu. Dia harus bagusnya di atas 3,5. Ada juga infeksi, leukositnya di atas sekian. Kalau dia di 5 itu sekarang lagi top itu adalah namanya hiperkoagulasi, merupakan
penggumpalan darah. Jadi sebenarnya saya buat seperti gini tujuannya adalah untuk mengantisipasi. Kalau seperti dia ada oximeter yang seperti ini dan ada 2 lagi organ yang terganggu, kita harus hati-hati. Mungkin itu saatnya kita memesan untuk lakukan pesan untuk plasma konvalesen ya, supaya bisa kita obatin gitu loh. Jadi memang ini sebenarnya cara-cara untuk antisipasi agar apa? Agar tidak terjadi perburukan gitu loh. Jadi ini semua saya bikin sendiri nih comorbid score ini, saya coba untuk menganalisa berdasarkan pengalaman saya supaya kita bisa membantulah pasien agar tidak terjadi perburukan ya. Berikutnya. Nah ini seperti gini. Tadi saya katakan tadi kalau seperti dia oksigennya sudah di bawah 93, ada 2 faktor risiko dengan skor komorbid tadi, berarti ini kita harus hati-hati kita bahwa kita mungkin saatnya untuk mempertimbangkan terapi plasma konvalesens. Dan bila kalau oksigen sensitivity per di atas 93 tapi skornya 13, mungkin kita harus melakukan siap-siap juga untuk terapi plasma konvalesen. Artinya bahwa seringkali kita telat mengantisipasinya. Nah, kan seringkali kita kalau seperti di Purwaya itu sudah masuk ICU, ventilator, baru plasma konvalesen. Rasanya sih agak kurang bermakna itu. Mungkin lebih awal, kalau kita bisa menghitung skornya seperti gini, kita bisa mengantisipasi, mungkin hasilnya akan lebih bagus. Jadi sebenarnya kalau terapi plasma efektif sebenarnya kalau tadi, kalau kita disertakan dengan evaluasi komorbid terapi yang baru tepat gitu, parasite viremia. Ini sebenarnya kan dia kan sebenarnya semacam vaksin untuk melawan virusnya. Tapi kalau sudah terjadi reaksi badai sitokin, reaksi daripada tubuh kita itu rasanya agak susah karena memang secara teoritis dia kan sebenarnya melakukan pengobatan melalui virusnya. Jadi memang kalau bisa tadi fase 1 sampai fase 2A gitu, di mana ada viremia, banyak virusnya, itu yang diberikan dengan konvalesens. Tapi kalau sudah masuk ventilator, itu sudah masuk itu, virus sudah nggak ada lagi, hanya berupa reaksi aja. Namanya badai sitokin lah. Mungkin itu dikasih asentral, tocilizumab itu loh, yang mungkin kita tahu sekarang itu mungkin obatnya lagi. Nah itulah mungkin menurut saya terapi plasma efektif bila kita tahu waktunya diberikan. Jangan sampai terlambat. Berikutnya. Ini sebenarnya untuk mengatakan bahwa kalau orang dengan sudah terjadi COVID, adanya long COVID. Ini menunjukkan bahwa the head of the NHS in England, hundreds of thousands of people could be suffering the effects of what is now known as setelah kena virus, dia bisa lemas, bisa agak pikun, pusing kepala, mual. Struggling with symptoms for months after. Some can be exhausted just with a short walk. Others can experience much more severe symptoms. Artinya, kalau sudah kena virus COVID, harus juga kontrol lah seperti pasien ini ya. Jadi banyak terjadi sama dia. This is what long COVID can look like. Nah, long COVID ya. Jadi kalau sudah sembuh juga dari COVID, ada gangguan pernapasan, sering capek, bisa juga sering pusing. So exhausted, he's been off work for 3 months. Letih dia, letih sekali dia. Lots of muscle aches, joint pains. That's it really. If I do exercise, the next day I'm out of it. This post-COVID clinic at London's University College Hospital is diagnosing a vast array of physical, mental and cognitive problems, all stemming from coronavirus infection. So we're seeing people with really severe fatigue and really significant virus, makanya seperti gini dia. Running marathons at the beginning of the year, previously fit and well, didn't need any hospital admission for their COVID, but 6 months on are too fatigued to even get to the shops to buy food. Long COVID is a huge emerging health problem. Ya, jadi memang COVID ini sangat luar biasa ya. Walaupun sudah sembuh dari COVID, ada aja gejala sisanya dia. Tapi tidak semua sih, ada beberapa orang. Many people are struggling to get help with the after effects of coronavirus. The boss of NHS England says £10 million will be spent on setting up more long COVID clinics across England. It's clear that there are tens of thousands, probably hundreds of thousands of coronavirus patients with these long COVID symptoms. So we need specialist clinics setelah kena virus namanya long COVID ya.
bahwa terjadi juga reaksi-reaksi, jadi agak pikun, mual, pusing, ya. Nah, makanya harus tetap juga kontrol lah. Like so many with long COVID, Robert Moore had only a minor coronavirus infection, yet the 30-year-old suffers repeated muscle and joint pain brought on by any physical activity. Setelah kena virus, jadi lemas dia. Preparing something to eat or doing cognitively difficult tasks, I'll just find a huge amount of fatigue the next day, whether that's muscular or just a sort of general fatigue. So far, the focus has been on saving lives in the pandemic, but COVID is leaving a bitter legacy for many that may stay with them for months or even years. Fergus Walsh, BBC News. Ya, oke. Ya, terus berikutnya. Ya, ini sebagai bahwa sebenarnya ini CCP itu kan COVID konvalesen plasma merupakan terapi tambahan saja. Jadi artinya tadi tambahan kalau dia ada diabetes obatin, ginjal ada, jantung ada obatin gitu loh. Ini terapi tambahan saja. Dalam hal ini harus dikontrol dia punya komorbidnya ya. Ini merupakan reaksi-reaksinya ada AD, TACO, TRALI ya. Kalau ini advanced dependent antibody. Ini jarang nih. Semacam reaksi untuk vaksin sebenarnya. Kedua, TACO ini sebenarnya tadi kalau tiba-tiba dia overload gitu loh. Ini terkadang pada pasien-pasien yang sudah tua gangguan jantung harus hati-hati karena kita masuk ke cairan ke tubuhnya di mana dia sudah agak kuat jantungnya jadi makin berat. Ini termasuk reaksi ya semacam reaksi efek samping lah, semacam alergi begitu hingga dia terjadi perburukan. Ini saya katakan tadi bahwa CCP terapi plasma konvalesen itu hasilnya cukup bagus bila pada orang yang pas yang tepat ya. Kemudian diberikannya itu jangan terjadi pada sitokomsom. Artinya jangan diberikan pada stadium lebih lanjut. Kalau bisa lebih awal-awal diberikannya. Ini saya tadi bikin comorbid score itu untuk CCP adalah sebenarnya untuk sebagai guidance, sebagai panduan buat kita. Jangan sampai kita terlambat untuk memberikan terapi plasma konvalesen. Jadi tadi beberapa saya bilang C-nya itu kardiovaskuler, O-nya itu merupakan organ yang terlibat, M-nya itu miokarditis, radang otot jantung dan MCI, serangan jantung, O-nya itu merupakan oksigennya, berapa saturasinya, kalau kurang 93 bahaya, R-nya itu respiratory infection, infeksi paru ya, itu bisa di dalam foto. B itulah blood pressure, kita lihat bagaimana dia punya tekanan darah, kemudian I itu adalah imunitas, bisa di albuminnya atau infection, leukosit tinggi gitu loh. D di dimer, adalah merupakan koagulasi. Ini merupakan skor yang ada 5 itu, yang 8 yang saya bikin sebenarnya untuk mengantisipasi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi memberikan terapi yang bagus, jangan sampai terjadi perburukan. Jangan sampai terlambat memberikan terapi plasma konvalesen. Dan ini tadi ada mengenai long COVID tadi, bahwa COVID itu setelah kita juga kena COVID, mungkin ada saudara-saudara kena COVID, mungkin mereka lemas-lemas, suruh kontrol ke bagian itunya, ke dokternya. Dulu di waktu ada MERS sama SARS di Cina itu, mereka menemukan bahwa beberapa dari mereka yang selamat dari MERS, yang sama juga seperti virusnya ini, mereka ada gangguan jantung. Jadi artinya, kalaupun mereka sudah ada COVID, harus kontrol ke jantung. Karena apa? Tadi, kalau tiba-tiba ada gangguan jantung nggak diobatin, jadi perburukan. Nah, ini mungkin satu lagi ada OPD ini, mungkin minggu depan saya juga ada webinar dengan orang India untuk orang-orang yang pengen bagaimana caranya supaya transplantasi jantung, transplantasi ginjal. Berikutnya. Mungkin ini beberapa, kalau ada yang mungkin punya orang, ada besok, ada minggu depan saya bicara mengenai ginjal, kalau ada orang yang mungkin ada saudara atau kerabat mungkin yang ginjal untuk dikonsultasi mungkin gratis lah. Karena begini, banyak orang beranggapan bahwa kalau terapi ginjal itu cuci darah. Sebenarnya tidak. Terapi ginjal itu terapi sementara sebenarnya. Di luar negeri itu orang nama cuci darah itu waiting list. Artinya dia hanya untuk menunggu sampai didapatkan donor ginjal gitu loh. Kalau sekarang kita di sini bisa 10 tahun gitu loh. Dan sekarang dengan kemajuan daripada teknologi, bisa saja orang namanya dapat ginjal itu bukan dari saudara, bahkan dari orang meninggal juga bisa. Orang meninggal, misalnya tiba-tiba dia ada
SIM ya, kemudian dia bisa nulis wasiatnya kalau saya meninggal saya ngasih organ, bisa gitu loh. Dengan kemajuan teknologi itu sudah bisa gitu loh. Jadi ini semacam wawasan baru lah. Nanti mungkin minggu depan jam 2 siang, kalau mungkin ada saudara-saudara yang punya masalah ginjal, saya akan dengan dokter dari VJ dari India, Rumah Sakit Apollo, kita akan memberikan konsultasi gratis lah. Siapa yang mau nanti di sini ada adminnya ini, bisa konsultasi gratis apa kira-kira masalahnya, karena sebenarnya masalah ginjal itu bukan masalah ginjal, masalah jantung. Kalau ginjal itu sudah ada gangguan, pasti ke jantung urusannya, karena ginjal itu kan mengatur klep daripada tekanan darah. Inilah sebagai informasi saja. Yang berikutnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan ini. Mudah-mudahan nanti kita diskusi bisa kita berikan informasi-informasi yang baik. Silakan, Teh Ferry sama Bu Sonya. Terima kasih Dr. Karel untuk presentasinya sangat berguna dan sangat edukatif. Dok, kita disela dulu untuk pengumuman dari Bu Sonya. Dr. Karel boleh minum dulu sambil siapkan pertanyaan. Nanti kita utamakan yang langsung ya. Jadi boleh good. kita seling dengan yang ada di chat pertanyaannya. Oke, silakan. Silakan Bu Sonya. Oke, Bu Ferry, Dr. Karel, sebentar saya share screen dulu. Jadi sementara Dr. Karel biar ngaso sebentar, mungkin mau minum-minum dulu, ke toilet dulu. Jadi saya akan selingi dengan pengumuman dan kita lihat event kita di minggu depan itu apa, dan di sela-sela antara mulai hari Senin sampai hari minggu depan itu ada event apa. Jadi bagi Ibu, Bapak, dan Ibu yang ingin ikut event Moritz Community juga bisa mencatat atau bisa WA ke admin. Sebentar saya share screen nih Bapak dan Ibu, karena tadi terpisah antara screen presentasinya Dr. Karel. Oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada kendala sedikit. Jadi tadinya suara terputus-putus, tapi setelah itu suaranya udah bagus Bapak dan Ibu. Jadi kita berharap untuk kedepannya lagi akan terus bagus ya. Tapi hari ini event itu banyak banget Bapak dan Ibu. Event itu banyak banget yang saya tahu karena saya dapat juga beberapa flyer-flyer ya, jam yang bersamaan. Itu pun dari satu tempat. Oke, event berikutnya apa Bapak dan Ibu? Sebentar, ini kenapa jadi hilang nih? Waduh, jauh amat loncatannya nih. Oke, besok hari Senin tanggal 15. Sorry, suara saya jelas kedengeran nggak Bapak dan Ibu? Jelas. Bu Ferry, jelas ya? Oke, besok hari Senin tanggal 15 saya tetap ulang-ulang tentang produk ya, tentang produk. Kami berkolaborasi dengan sebuah company namanya PT Genes Global. Ya, PT Genes Global itu kalau PT Indonesia, tapi ini Genes Global adalah perusahaan dari Amerika Serikat. Nah, perusahaan ini fokusnya di produk anti-aging. Produk unggulannya adalah produk penelitian based on scientific, penelitian ilmu kedokteran. Kalau Bapak dan Ibu pernah tahu yang namanya polifenol, ya, kelompok polifenol ini telah diteliti puluhan ratusan tahun. Tapi di orang Indonesia banyak yang nggak tahu apa sih kelompok polifenol itu, ya. Nah, resveratrol ini adalah salah satu bagian dari kelompok polifenol, penemuan ilmiah ilmu kedokteran. Ini adalah antioksidan alamiah yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk manusia, hanya diteliti para ilmuwan untuk dicari tahu seberapa efektif sih produk ini untuk bisa menolong orang-orang, terutama menjaga imunitas tubuh. Nah, kita tahu banget Bapak dan Ibu betapa pentingnya imunitas tubuh di dalam kondisi sekarang dan seterusnya. Ya, nah kita pengen tahu cara kerja resveratrol itu bagaimana sih dalam menjaga imunitas tubuh. Cara kita memilih antioksidan yang baik dan tepat untuk menjaga imunitas tubuh kita. Enggak semua orang tahu Bapak dan Ibu. Nah, dari mana asal-usul resveratrol ini? Ini dikatakan penemuan kedua terheboh setelah antibiotik di dunia obat-obatan, medis, dunia obat-obatan terutama. Yang pertama paling heboh itu adalah antibiotik. Tahun 1900 ditemukan oleh namanya Alexander Fleming.
pada saat itu banyak infeksi, orang nggak tahu bagaimana cara ngobatin. Ditemukanlah namanya antibiotik penisilin dari jamur, ya. Nah, setelah diternak-ternakin, dibuatlah oleh perusahaan obat-obatan. Sampai hari ini kita tahu antibiotik. Nah, ini yang keduanya, Bapak dan Ibu. Saya ingin Bapak dan Ibu lihat dulu video ini, asal-usul dari resveratrol. Tapi besok malam saya menjelaskannya lebih detail lagi. Belum ada, Bu, gambarnya. Oh, nggak ada ya? Sorry. Sorry. Maaf. Ini harus share screen-nya mungkin. Maaf Bapak dan Ibu, ini saya harus share screen dulu. Nah, share screen-nya mungkin hilang. Oke, mohon maaf. Gambarnya enggak keluar, share screen-nya nggak dapet. Oke. Bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu. Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendalikan proses penuaan. Kalau dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak, mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah, benarkah? Berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1000 botol per hari. Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi, apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SIRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak, dan mereka hidup sama lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama, dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Westpal. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari $100 juta untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar.
Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Kupikir orang-orang akan berpikir kalian memberikan harapan palsu. Ini tidak mungkin terjadi. Jawabanku adalah, aku setuju. Ini benar. Apalagi yang bisa kukatakan, penuaan adalah serangkaian penyakit. Itu dia Bapak dan Ibu ya. Jadi penyakit penuaan itu kategorinya penyakit Bapak dan Ibu. Orang bilang kalau dikategorikan penuaan itu adalah angka Bapak dan Ibu, itu bukan. Tapi penuaan itu sama dengan penyakit. WHO sendiri sudah mengatakan itu. Jadi Bapak dan Ibu besok malam bagi yang mau ikut, WA ke admin minta link atau hubungi orang yang mengundang. Nah, hari Rabunya saya akan membawa Bapak dan Ibu explore company yang memproduksi produk yang ada resveratrolnya. Ini dengan teknologi Bapak dan Ibu. Nah, tapi saya ingin Bapak dan Ibu melihat dari sisi bisnis ya. Bagaimana sih caranya kalau mau konsum ini secara gratis? Ya, produknya apa saja? Silakan Bapak dan Ibu juga bisa ikut hari Rabu tanggal 17 Februari. Ya, malam 8:30, oke? Nah, Bapak dan Ibu hari minggu depan kita sedikit berbeda. Kita Moritz Community kita juga fokus tentang edukasi, training, informasi. Minggu depan yang berbicara adalah Pak Sabam Hutajulu PhD ya. Beliau akan berbicara tentang effective decision making di dalam situasi sekarang. Pandemik menyebabkan krisis ya, krisis dari semua hal. Kita butuh proses pengambilan keputusan yang lebih baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik ke depannya. Oleh karena itu, Pak Sabam Hutajulu adalah orang yang sangat ahli dan punya pengalaman di company-company besar. Memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan itu bukan cuma perusahaan Bapak dan Ibu, tetapi kita sebagai individu pun kadang-kadang memutuskan sesuatu di dalam ruang lingkup yang kecil di keluarga kita, kita butuhkan mengambil satu keputusan yang lebih baik. Nah, kita belajar dari ahlinya. Pak Sabam Hutajulu akan berbicara hari Minggu 21 Februari 2021 jam yang sama seperti hari ini jam 2. WA admin, nanti kami akan kasih flyernya untuk Bapak dan Ibu bisa tebar ke teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi setiap peserta bagi yang mau bisa raise hand. Dikasih kesempatan untuk mengajukan satu pertanyaan lebih dahulu Bapak dan Ibu. Kalau nanti masih ada kesempatan, boleh tanya lagi, dikasih kesempatan lagi. Atau yang mau chat silakan, kalau chat boleh banyak ya. Nah, materi presentasi PDF-nya bagi yang berkenan bisa minta ke WA admin ya. Nonton rekamannya ini ada di channel YouTube kami Moritz Community. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bu Ferry. Sebelum itu, terima kasih Dr. Karel yang sudah mau berbicara di Moritz Community dan juga kepada PT Genes Global Indonesia yang memfasilitasi Zoom kapasitas 500 ini kepada kita ya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya, saya serahkan kembali ke moderator ke Dr. Ferry untuk memandu. Silakan Bu Ferry. Sangat terima kasih. Dr. Karel sudah ada di sini ya? Sudah ada, ya siap. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung?